Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, dimanapun berada, khususnya untuk anak-anakku. Pada kali ini, Pak Eka akan menjelaskan sebuah materi, khususnya IPS, tentang kondisi geografis Indonesia untuk kelas 5, tema 1. Untuk kali ini saya buat part 1. Oke, kita lihat tujuannya dulu. Tujuannya yang terpenting adalah diri kita itu bisa berguna bagi diri sendiri, orang tua, masyarakat, maupun negara. Secara khusus, tujuan mempelajari materi kondisi geografis Indonesia yaitu diharapkan mampu mengidentifikasi karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Mereka mengharapkan kalian tetap memiliki karakter yang baik, memiliki jiwa religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, serta integritas. Oke, untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita melihat peta Indonesia. Di situ terlihat beberapa kota yang ada di negara Indonesia. Ibu kota kita itu Jakarta. Kita sekarang itu tinggal di Jawa. Inilah Pulau Jawa, di mana tempat kita tinggal. Mungkin dari kita ada yang berasal dari Kalimantan. Nah, ini Pulau Kalimantan. Atau ada yang berasal dari Sumatera, atau bahkan dari Sulawesi. Masing-masing kita beraneka ragam. Itu menunjukkan Indonesia kaya akan keanekaragaman. Oke, kita masuk yang berikutnya. Nah, wilayah Indonesia, negara Indonesia. Itu bisa kita lihat dari letak geografis maupun astronomis. Letak geografis adalah suatu letak wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Ingat ya, dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Sekarang kalau letak astronomis, letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Secara geografis, Indonesia itu terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, dan di dua samudra, Samudra Hindia dan Pasifik. Sekarang kita beranjak ke letak astronomis. Nah, secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 9 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Oke. Letak geografis. Batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya, yaitu sebelah timur ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini.
sebelah utara ada Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Kemudian sebelah barat ada Samudra Hindia. Sedangkan sebelah selatan itu ada Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafufu. Sekarang letak astronomis, letak suatu wilayah yang tadi dari posisinya garis lintang dan garis bujur. Garis lintang itu apa? Ya, garis lintang adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Sedangkan garis bujur, garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, kita lihat lagi letak astronomis Indonesia 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini adalah peta Indonesia. Mereka beri batas yang berwarna merah, itu adalah batas wilayah Indonesia kita. Oke. Ada garis bujur. Tadi dikatakan garis bujur. Berikutnya ada garis lintang. Kemudian letak astronomisnya 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Sekarang bagaimana itu kok bisa terjadi? Sekarang kita lihat. Batas ini sampai ini. Ya. Lintang. Kita lihat dulu garis bujur itu yang mana. Oke. Tadi dikatakan garis bujur adalah garis yang menghubungkan antar kutub utara dan kutub selatan. Berarti yang berdiri ini ada garis, nah itu disebut garis bujur. Ini garis bujur. Sebelahnya ini juga garis bujur. Dari utara atau atas sampai bawah. Dari utara sampai selatan. Itu garis bujur. Kemudian garis lintang, tadi dikatakan garis yang melintang, mendatar. Nah, ini garis lintang. Di atasnya juga ada garis lintang. Bawahnya juga ada. Kalau diamati baik-baik, setiap garis ini memiliki angka atau bilangan yang menunjukkan derajat. Lalu bagaimana batas letak astronomis ini bisa tertulis seperti ini? Kita lihat. Di garis lintang ini ada batasnya, 0 derajat. Itu biasa disebut garis khatulistiwa. Negara Indonesia, Pulau Indonesia, di Indonesia itu juga ada yang dilalui garis khatulistiwa. Ada yang di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi juga ada. Oke. Kemudian 6 derajat lintang utara. Tadi batasnya sampai sini. Nah, kalau diamati garis yang ini 5. Sedangkan Pulau Sumatera yang bagian atas ini, Sumatera, itu lebih dari 5 ke atas. Bisa kita sebut atau kita tentukan itu sebesar 6 derajat lintang utara. Oke. Karena wilayah Indonesia sampai sini, bawahnya sampai sini, atasnya sampai sini. Oke. Kemudian ini berhubungan dengan garis lintang. Kemudian yang ke bawah. Bawah itu sampai di sini.
wilayah Indonesia sampai sini. Nah, di sini saya sebut 11 derajat lintang selatan. Itu di bawahnya ada garis, itu menunjukkan 10 kalau diamati. Nah, di bawahnya itu 11. Sekarang berikutnya 95. Sekarang berhubungan dengan bujur. Ingat tadi garis yang dari kutub utara ke kutub selatan. Nah, ini 95 derajat bujur timur. Sampai wilayah sampai mana? Sampai sini. Sini terus berapa ini? 141. Padahal ini lebih. Kita sebut atau kita tulis 141 derajat bujur timur. Itulah penentuan bagaimana menentukan letak astronomis Indonesia. Oke, sekarang kalau dilihat, saya akan menunjukkan tampilan yang satu ini. Oke, amati. Nah, di sini ini bujur timur, dan seterusnya. Dan ini lintang utara, lintang selatan. Batasnya 0 tadi, garis khatulistiwa. 0 di sini, ini lintang. Oke. Sekarang kita lihat yang ini. Nah, kalau lebih besar lagi seperti ini, wilayah Indonesia ini. Jadi tadi dikatakan 6, nah sampai sini kan 6 sampai dengan 11 lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Oke, kita kembali ke slide. Ya, itulah tadi cara menentukan letak wilayah Indonesia secara astronomis. Kemudian kalau menentukan suatu daerah, sama. Kita tinggal lihat di mana daerah yang kita maksud. Misal Sumatera, hanya Sumatera saja, bukan Indonesia. Sumatera sampai sini. Berarti dari sini, dari lintang 6 derajat lintang utara sampai berhubung Sumatera itu sampai sini, berarti sekitar 0,5, sekitar 6 derajat lintang selatan. Kemudian dan 95 derajat bujur timur sampai berapa? Oh, ini lebih, berarti sampai di sini bujur timur. Oke, berikutnya nah, letak astronomis pasti ada pengaruhnya. Pengaruhnya yang pertama untuk letak lintang, pengaruhnya dan letak bujur. Untuk letak lintang, pengaruhnya memiliki iklim tropis. Untuk letak bujur, ini bujur, baik salah ketik, nanti akan diperbaiki. Letak bujur, pengaruhnya yang pertama, Indonesia terbagi menjadi wilayah Indonesia bagian barat dengan patokan bujur 105 derajat bujur timur. Kemudian waktu Indonesia tengah, patokannya 120 bujur timur. Kemudian yang ketiga, pengaruhnya ke waktu Indonesia timur dengan patokan 135 derajat bujur timur. Itulah pengaruh letak astronomis berdasarkan letak lintang dan letak bujur. Semoga dengan ini kalian sudah sedikit bisa
bisa menentukan letak astronomis wilayah Indonesia serta wilayah yang kita ingin tentukan, suatu kota, suatu daerah, letak astronomisnya seperti apa. Kemudian pengaruh dari letak lintang, letak bujur seperti apa. Sekian dulu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Simak terus tayangan ini, ikuti, saksikan dengan baik. Semoga ini membantu. Seandainya ini membantu, silakan jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share. Semoga teman-teman yang lain juga bisa menikmati apa yang mereka berikan ini. Terima kasih. Semoga kalian tetap sehat, tetap bahagia, dan semangat dalam mengikuti PJJ kali ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.